Suara Metro Indonesia. Baik pemirsa, Suara Metro Indonesia. Malam ini kita ketemu di warung kopi nih, dengan Tony Triyanto Pak ya. Saya mah kita akan ngobrol-ngobrol sambil ngopi bareng di warung kopi. Luar biasa ya. Besok malam Pak nih. Malam Pak Untung. Kalau nih saya dengar jenengan mau nyalonkan Bupati Batang ya. Iya. Gimana Pak? Ke depan ya, harapan jenengan ke depan tentang Batang itu. Iya. Jadi begini Pak Untung. Ini dilatar belakangi karena satu, saya ini kebetulan putra daerah. Karena saya kebetulan putra daerah ya, saya memang dilahirkan di Batang. Ya. Kemudian sejauh ini saya ini mencari pengalaman, mencari ilmu di luar kota ya, di Semarang ini. Nah kemudian saya dalam proses perenungan hidup saya ini, bagaimana sih supaya hidup saya ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Betul. Saya ingin sekali berkiprah ya, terutama untuk kemaslahatan masyarakat Batang. Karena saya putra daerah, saya punya tanggung jawab moral. Kenapa demikian? Karena saya melihat bahwa Batang ini suatu daerah ya, kabupaten yang sebenarnya punya potensi ekonomi luar biasa. Kenapa demikian? Karena Batang ini kan saat ini menjadi tempat berdirinya kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara. Ya. Nah ini merupakan bagian daripada proyek strategik nasional ya, yang digagas oleh pemerintah pusat ya, yang oleh Pak Presiden Jokowi. Bahwa karena Batang ini banyak lahan ya, banyak lahan yang kemudian kosong. Akhirnya pemerintah pusat ini memutuskan bahwa Batang ini cocok ketika dibikin kawasan industri yang terbesar se-Asia Tenggara. Proyek strategik nasional untuk gitu ya. Ya, jadi potensi ke depan ini luar biasa Batang ini menjadi daerah yang seksi Pak. Dari seksi ya. Seksi sekali. Artinya apa? Pejabat pemerintah pusat, kemudian pengusaha-pengusaha, investor, bahkan ini Pak Untung, informasinya nanti perusahaan-perusahaan yang berdiri di Batang ini merupakan perusahaan model asing. Oh, gitu ya. Banyak investor luar negeri. Gitu ya. Selain itu juga ya Batang ini nanti akan ada relokasi industri besar-besaran dari yang mungkin sebelumnya ada di daerah Jakarta, Bekasi, Cikarang, Tangerang, mungkin sebagian akan relokasi ke Batang. Termasuk perusahaan-perusahaan baru, termasuk konsorsium perusahaan-perusahaan asing Pak. Itu nanti beberapa grup perusahaan besar itu masuk investasi di Batang Pak. Kenapa Pak Jokowi milihnya di Batang? Karena satu, tidak ada kendala untuk pembebasan lahan. Ini kan lahan punya PTPN dan Perhutani. Jadi di situ proses pengadaan lahannya tidak sulit. Tidak perlu ada pembebasan, kemudian nanti muncul resistensi dari masyarakat, tidak ada Pak. Yang kedua, Batang ini termasuk jalur yang strategis Pak. Termasuk kalau Pulau Jawa ini mungkin kira-kira di tengah-tengahnya. Kira-kira di tengah-tengahnya Batang ini. Ya Pantura Pak. Pantura ya. Gitu. Sehingga ke depan saya punya harapan ketika nanti saya bisa memimpin Batang, ya seandainya Allah ridho ya. Seandainya Allah ridho saya bisa memimpin Batang, maka saya punya satu gagasan besar ya, bagaimana Batang ini baik pemerintahannya maupun masyarakatnya mampu bersinergi terhadap industrialisasi, gitu Pak Untuk. Gitu ya. Jadi bersinergi terhadap industrialisasi untuk kesejahteraan masyarakat Batang. Sehingga apa? Goalnya ya masyarakat menjadi sejahtera. Secara ekonomi kan begitu. Lalu ketika ada banyak perusahaan di sana, harapan kita ini Pak, maka idealnya akan berbanding lurus dengan apa?
penyerapan tenaga kerja. Harapannya lagi lebih sempurna, angka pengangguran harus ditekan seminim-minimum. Kenapa? Karena banyak pabrik Pak di sini. Berarti kan butuh tenaga produktif dari masyarakat itu, terutama adalah penduduk lokal Batang. Banyak tenaga produktif. Nah, lantas bagaimana ke depan? Nah, pemerintah kabupaten ini juga harus bersinergi Pak. Artinya apa? Membangun sumber daya manusianya terlebih dahulu. Membangun sumber daya manusia supaya menjadi tenaga produktif yang punya kompetensi ya, sehingga bisa bekerja di perusahaan-perusahaan begitu. Makanya di Batang ini sebenarnya karena ada kawasan industri, idealnya pemerintah itu mempersiapkan paling tidak ya, ini untuk menopang kompetensi tenaga produktif ini, harusnya dibuatlah sekolah-sekolah kejuruan, sehingga lulusan dari sekolah kejuruan ini nanti bisa bekerja. Jadi link and match, ya lulusan sekolah kejuruan ini bekerja di perusahaan-perusahaan begitu. Jangan sampai di situ banyak pabrik, ada kawasan industri yang konon terbesar se-Asia Tenggara, ternyata malah masyarakatnya jadi penonton. Ini kan ini tidak kita harapkan. Itu. Nah, lain daripada itu Pak Untung, Batang ini kan di dalam sejarah ini Pak Untung, dalam babat tanah Jawa itu, Batang ini salah satu kota tertua Pak. Betul ya. Di era Nusantara ini salah satu kota tertua itu 1 Batang, 2 Gresik, 3 Jepara Pak. Artinya apa? Peradaban masyarakat Batang ini sebenarnya sudah cukup luar biasa Pak. Cukup lama Pak. Iya. Kenapa? Ini kita harus melihat seorang pemimpin itu paling tidak harus mampu memahami sosiologi masyarakatnya Pak. Masyarakat Batang. Jadi sosiologi masyarakat Batang ini kita harus lihat, kita harus baca sejarah. Saya sampaikan di dalam babat tanah Jawa itu Batang salah satu kota tertua. Bahkan di era tahun 1000, bahkan ada situs ya, makam termasuk. Itu di era 400-an Masehi sudah ada wali-walinya Allah itu datang ke Batang. Di tahun 1000 itu kurang lebih tahun 1000, Syekh Maulana Maghribi sudah datang ke Batang. Jadi peradaban Islamnya juga sebenarnya lebih tua dibandingkan kota-kota yang lain mungkin. Itu Pak. Sudah terbukti situs-situs yang ada di kota Batang ya Pak. Ini rasional Pak. Kenapa rasional? Karena Batang ini kota pantai. Jadi migrasi penduduk dari luar itu pasti masuknya lewat pantai. Lewat pantai. Nah, Batang selain itu juga sebenarnya ada potensi sumber daya alam ya, yang sebenarnya ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi di Kabupaten Batang. Satu, Batang ini punya pantai, daerah pantai. Artinya ada sumber mata pencaharian di masyarakat pesisir, di laut. Ya, yang kedua, Batang ini juga punya perbukitan, daerah pegunungan, daerah lahan-lahan produktif ya. Jadi ada tanah-tanah yang sebenarnya bisa menjadi lahan produktif Pak untuk menjadi lahan produktif. Jika sektor pertaniannya harus diperkuat, sektor maritimnya, sektor masyarakat nelayannya, masyarakat pantainya juga harus diperkuat. Di tengah-tengahnya ini pertumbuhan industri yang baru ini bagaimana mampu membangun sinergi Pak antara sektor pertanian, ya, sektor kelautan dengan industrialisasi. Bagaimana mampu membangun satu simbiosis ya, yang saling menguntungkan. Sebagai apa? Ini bagian daripada fondasi ekonomi Kabupaten Batang Pak Untuk. Gitu. Pak punya kiat khusus apa nih Pak untuk tempur ke depan Pak? Kalau saya ini dalam hal rencana untuk maju pilkada di tahun 2024 ya Pak Untung. Yang pertama tentunya dalam hal langkah politik ini saya meyakini hal yang paling utama adalah kita harus percaya ada kekuasaan Allah Ta'ala. Kekuasaan betul ya. Ini tergantung ridhonya Gusti Allah Pak. Betul. Jadi kepemimpinan, jabatan itu semua karena ridhonya Allah Ta'ala. Kalau Allah berkehendak, insya Allah. Amin. Betul. Yang kedua, persiapannya adalah saya sedang berikhtiar untuk membangun jaringan. Artinya saya turun ke masyarakat ya, melakukan kegiatan-kegiatan sosial
bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat di semua kalangan, Pak. Semua kalangan, ya. Termasuk kawan-kawan petani di Batang ya. Ada kawan-kawan Omah Tani itu, Pak. Omah Tani ini satu organisasi petani di Batang yang cukup solid dan besar, Pak. Di Batang ya. Ya, kebetulan saya cukup dekat dengan kawan-kawan petani di Batang. Karena apa? Dari mahasiswa, Ya. dari zaman rambut saya masih gondrong, Pak. Ya, Masih ya. jadi aktivis tukang demo. Gitu ya. Saya sudah live in di petani, Pak, di Luar desa-desa. biasa. Membela perjuangan kawan-kawan petani. Hmm. Ikut mengadvokasi, ikut membantu edukasi kepada masyarakat petani supaya apa? Dapat menjalankan perjuangan reforma agraria, Pak. Jadi dahulu banyak petani, sebutannya mereknya petani, tapi hakikatnya tidak punya tanah, Pak. Nah, ini butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Lewat bendera organisasi tani yang disebut Omah Tani, Pak. Luar biasa. Itu. Sehingga sudah ada progres keberhasilan atas perjuangan itu, Pak. Ya, Gitu ya. ada kebijakan-kebijakan yang kemudian beberapa bidang tanah ini bisa diredistribusi kepada petani, direclaiming, Pak. Gitu. Ini bagian dari proses perjuangan reforma agraria, Pak. Itu. Oh, jadi Pak Tony ini sudah banyak teman sana, Pak ya? Ya, alhamdulillah. Sudah Itu banyak yang teman kedua di itu Batang, ya? jaringan. Tadi yang pertama karena Ya. kuasanya Allah Ta'ala. Betul. Yang kedua kita secara sekuat tenaga membangun jaringan, Pak, dari Betul. jaringan tani. Kemudian ada kawan-kawan nelayan Betul. di Kabupaten Batang, kita juga berinteraksi dengan mereka, ya, kita saling bertukar pikiran, diskusi dan lain sebagainya. Karena masyarakat nelayan cukup besar potensinya, Pak. Apa tadi? Yang ketiga saya Apa juga tadi nggak disebut? datang ke beberapa kawan-kawan di Batang, yang tokoh-tokoh Ya. masyarakat Batang, pondok-pondok pesantren, ulama-ulama, tokoh masyarakat dan sebagainya. Memang kita harus kulon-won, kita harus ya mohon doa restu Betul. gitu ya. Iya. Persoalan dukung-mendukung itu nanti masih 2024 akhir. Tapi Iya. paling tidak ini bagian dari ikhtiar kita Ikhtiar gitu ya. membangun jaringan. Betul. Nah, yang ketiga ini baru bicara mungkin ya namanya orang itu punya hajat ya harus ragat kan begitu, Betul, termasuk betul. Cerbasuki Mokio, itu istilah para leluhur kita. Nah, Iya, jadi iya. 3 hal itu, Pak. Satu, karena kuasanya Allah Ta'ala, keimanan kita harus diperkuat, dipertebal, harus yakin. Yang kedua, ikhtiar membangun jaringan. Yang ketiga, ya Cerbasuki Mokio kan begitu. Betul ya. Tapi prinsipnya bahwa kita harus berangkat dari niat yang memang benar-benar tulus, Pak. Niat saya memang satu, saya ingin hidup saya ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Batang. Luar Ini biasa. niat mulia saya, insya Allah di situ, Pak. Insya Allah dikabulkan lah ini ya. Berangkat dari niat yang mulia. Gitu. Luar biasa ya. Oke, gitu Pak Untung. Baik pemirsa, jadi luar biasa ini pendapatnya Pak Tony, semoga didengar oleh Allah dan dikabulkan niat baiknya ini. Gitu ya Pak Tony. Amin, amin. Amin. Punya kiat apa lagi Pak Tony untuk Batang ini? Kan tadi Pak Tony bilang ada pertanian, ada pegunungan. Berarti pertanian, pegunungan, laut ya Pak Tony? Iya, Laut betul. itu nelayan ya? Batang itu punya gunung, punya laut, Pak. Seni budaya ada nggak Pak? Oh, ada. Iya. Artinya ada beberapa kebudayaan-kebudayaan lokal yang sebenarnya ini menjadi bagian dari local wisdom ya, Iya. kearifan lokal. Kebudayaan-kebudayaan lokal ini yang sebenarnya yang lambat laun tergerus oleh peradaban zaman, Pak. Gitu Tapi ya? karena kita bicara bagaimana kita mampu merawat kearifan lokal atau local wisdom itu, maka sebenarnya harus pemerintah kabupaten harus hadir, Pak, untuk merawat itu, Pak. Bagaimana tetap menumbuhkan, ya, menjaga budaya-budaya lokal. Karena ini bagian dari ciri khas dan karakter budaya masyarakat Budaya Batang. masyarakat. Selain itu Batang ini punya ini, Pak, banyak potensi sektor wisata, Pak, Sektor wisata ya? yang sejauh ini memang belum disentuh oleh pemerintah kabupaten. Iya. Harapan saya ke depan ini sektor wisata ini bisa digarap ya, Ya. pemerintah kabupaten hadir, bagaimana bicara tentang membangkitkan perekonomian dari sektor pariwisata, Pak. Pariwisata ya? Banyak laut yang bisa digarap, Betul. pantai ya Pak, sepanjang garis pantai itu luar biasa. Luar potensi biasa, ya. wisata. Di gunung-gunung Pak banyak wisata alam ya, wisata alam, banyak curug, ada wisata perkebunan, Perkebunan ya? ada kebun teh dan lain sebagainya.
Ini potensinya sangat luar biasa, Pak. Ya. Dan indah sekali alamnya Batang ini. Luar biasa. Itu, Pak. Sektor wisatanya luar biasa, Pak. Termasuk misalkan ini nyambung ke yang tadi, Pak. Betul, betul. Jadi Lanjut. karena Batang ini peradaban yang cukup tua, Pak, termasuk peradaban Islam. Di era sebelum tahun 1000 sudah ada wali-wali yang datang ke Kabupaten Batang, Kabupaten Kota Batang. Batang ya, Iya. waktu itu. Nah di sana itu banyak makam-makam wali yang cukup tua, Pak. Ini sebenarnya bisa disentuh oleh Pemkab, dibangun infrastrukturnya supaya apa, Pak? Bisa menjadi destinasi wisata religi, Pak. Mendatangkan ya, Itu, kita bisa iya. mendatangkan dari luar ya. Destinasi wisata religi, kebetulan kulturnya Batang ini mayoritas warga Nahdiyin, Pak. Iya, Kulturnya Nahdiyin, betul. Iya. sehingga nyambung nih dengan sosiologi masyarakatnya. Coba kalau pemerintah kabupaten hadir ya, makam-makam wali ini dirawat, kemudian infrastrukturnya dibenahi, kemudian nanti banyak orang yang hadir untuk ziarah segala macam. Dampaknya apa? Setidak-tidaknya mampu menumbuhkan ekonomi di masyarakat Betul. sekitar, Pak. Bentar ya. Jadi itu ada orang bisa jualan, tukang parkirnya ya dapat rezeki kan begitu. Ini hal yang kita berangkat dari hal yang simpel-simpel aja, Pak. Itu, Pak, untuk. Ya bisa jadi ide ini memang jarang diutarakan dari orang lain nih. Memang ide-ide ini bagus nih. Mudah-mudahan nanti ide-ide cemerlang ini bisa Amin. terbukti lah di daerah Batang ini. Baik Mas ya, Suara Metro Indonesia sudah bincang-bincang tadi dengan Pak Tony Triyanto ya. Pak Tony, Ya. semoga beliau sehat selalu, semoga Amin. Allah selalu melindungi dan semoga mengabulkan niat baiknya beliau. Amin. Terima kasih, Pak Tony. Baik. Sehat selalu. Sama-sama, Sukses Pak. selalu. Matur sudah nuwun. Sukses Assalamualaikum selalu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, tadi udah bincang-bincang dengan Pak Tony yang calon Bupati Batang. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sehat selalu, semoga berkah, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa pemirsa, subscribe and share ke teman-teman jika video-video ini bermanfaat. Terima kasih semuanya, salam sehat selalu.